Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema hidup rukun, subtema 4, pembelajaran 3. Apa saja pembahasan materinya? Mari kita simak pada video berikut ini. Sekarang mari dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan berikut ini. Hari Minggu, warga di lingkungan rumah Ino sibuk membuat gerbang perumahan. Gerbang dibuat dengan biaya iuran warga. Gerbang perumahan terlihat sudah berdiri. Pak Banu sedang mengecat bagian atas gerbang. Pak Rudi dan Pak Gani mengecat tiang gerbang. Pak Soni, ayo bantu mengecat tiang ini. Pak Gani mengajak Pak Soni yang dilihatnya berdiri sambil memegang cat. Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang ada di sana. Pak Soni menolak halus ajakan Pak Gani. Pak Gani pun tidak marah. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ini juga hampir selesai. Jika selesai, saya bantu mengecat tiang di sana. Itulah gambaran hidup rukun dan tolong-menolong antar warga. Anak-anak, sudahkah mendengarkan cerita yang Ibu bacakan barusan? Pada bacaan tadi terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Nah, anak-anak Ibu sudah belajar kalimat ajakan kan? Jika kita menyatakan menolak atau tidak setuju terhadap suatu ajakan, kita harus menggunakan kalimat penolakan. Tapi ingat, kalimat yang kita lontarkan harus menggunakan kata maaf beserta alasan yang jelas agar orang yang mengajak kita tadi tidak tersinggung. Ya, kalau kita menggunakan bahasa yang kasar, tidak menggunakan kata maaf, bisa saja orang tadi tersinggung atau marah. Nah, contoh kalimat ajakan yang terdapat pada bacaan tadi adalah yang diucapkan oleh Pak Gani, yaitu, Pak Soni, ayo bantu mengecat tiang ini, kata Pak Gani. Nah, lalu Pak Soni menolak dengan halus. Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang ada di sana. Karena Pak Soni tadi menolak dengan halus, Pak Gani pun tidak marah. Pak Gani membalas, oh iya Pak, tidak apa-apa, ini juga hampir selesai. Anak-anak, jika ada kalimat ajakan, sudah pasti jawaban orang yang akan kita ajak itu antara dua, yaitu kalimat penolakan atau kalimat tidak setuju dan kalimat setuju. Nah, sekarang mari kita membuat contoh kalimat penolakan dan kalimat setuju. Contoh kalimat ajakannya seperti ini. Ani, ayo bantu aku mengangkat ember ini, kata Budi. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat penolakan terlebih dahulu ya. Maaf Budi, aku tidak bisa membantumu mengangkat ember karena aku disuruh membuang sampah. Nah, bisa saja contoh kalimat penolakannya seperti yang Ibu sebut barusan ya. Sekarang kita buat contoh kalimat menyetujui atau kalimat setuju. Misalnya seperti ini. Iya Budi, mari aku bantu mengangkat ember. Nah, Ani setuju untuk membantu Budi mengangkat ember. Sekarang mari kita belajar tentang operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Jika soalnya berupa soal cerita. Bunyi soalnya seperti ini. Untuk membangun gerbang perumahan dibutuhkan banyak bahan bangunan. Salah satunya adalah batu bata. Batu bata yang sudah dibeli 376 batu bata. Pak Lurah menyumbang batu bata kepada warga sebanyak 452. Batu bata itu sudah digunakan sebanyak 285. Berapa sisa batu bata sekarang? Nah,
Untuk menentukan batu bata yang tersisa, gunakanlah cara penjumlahan dan pengurangan susun ke bawah agar lebih mudah. Ya, cara ini sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya kan? Nah, tadi yang pertama, batu bata yang sudah dibeli adalah 376. Kemudian Pak Lurah menyumbang batu bata sebanyak 452. Berarti kita tambahkan batu bata yang sudah ada tadi, kita tambahkan dengan batu bata yang disumbangkan oleh Pak Lurah. Berarti 376 ditambah 452. Kemudian batu bata itu sudah digunakan sebanyak 285. Nah, berarti dikurangi 285. Karena batu batanya sudah dipakai ya, 285 tadi. Sekarang mari kita hitung berapa sisa batu batanya. Kita hitung terlebih dahulu 376 ditambah 452. Kita lakukan penjumlahan susun ke bawah ya. Kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. 376. 3 pada nilai tempat ratusan, 7 pada nilai tempat puluhan, dan 6 pada nilai tempat satuan. Kemudian ditambah 452. 4 pada nilai tempat ratusan, 5 pada nilai tempat puluhan, dan 2 pada nilai tempat satuan. Kita tambahkan yang nilai tempatnya satuan terlebih dahulu ya, jangan lupa. Berarti 6 ditambah 2 adalah 8. Kemudian 7 ditambah 5 berapa? Yaitu 12. Nah, ingat kalau hasilnya 2 angka, yang kita letakkan di bawah adalah yang nilai tempatnya satuan. Berarti 2 ya. Satunya kita simpan di atas angka 3 atau pada nilai tempat ratusannya ya. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4, kemudian ditambah dengan 4 lagi berarti 8. Nah, sudah kita dapatkan tadi, hasilnya adalah 828. Sekarang kita kurangi lagi dengan 285 ya. 828, 8 adalah nilai tempatnya ratusan, 2 nilai tempatnya puluhan, dan 8 nilai tempatnya satuan. Kemudian 285, 2 nilai tempatnya ratusan, 8 nilai tempatnya puluhan, dan 5 nilai tempatnya satuan. Sekarang kita kurangi ke bawah ya. Kita mulai dari yang nilai tempatnya satuan. Berarti 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. 2 dikurang 8 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena 2 nilainya lebih kecil dibanding 8. Berarti kita pinjam ke depan ke 8 yang nilai tempatnya ratusan. Berarti 8 kita coret, karena sudah kita pinjam 1 berarti sisa 7. 2 berarti sudah minjam 1 puluhan dari depan, berarti nilainya 12. Baru sekarang bisa kita kurangkan. 12 dikurang 8, hasilnya 4. Lalu 7 dikurang 2, hasilnya 5. Ya. Jadi batu bata yang tersisa adalah 543. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.